Assalamualaikum Zaida. Waalaikumsalam, Mbak. Zaida gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Zaida, Mbak Amal mau nanya-nanya nih banyak hal tentang Zaida. Soalnya kan dari peserta di Al-Quran Mutkin Center, Mbak Amal mungkin belum mengenal semua anak di sini ya. Maksudnya dari ngobrol-ngobrol kayak gitu kan Mbak Amal jarang banget. Mungkin ya sama orang-orang itu aja gitu. Nah sekarang Mbak Amal mau tanya nih sama Zahida. Zahida anak keberapa dari keluarga? Saya anak pertama dari 5 bersaudara. 5 bersaudara, berarti Zaida anak pertama, punya adik 4 gitu. Iya, 4. Itu apa? Yang mondok berapa? Yang mondok cuma 1, Mbak. Cuman 1. Ya, yang lainnya pada masih SD gitu. Zaida mondok, ini Zaida mondok juga kan? Iya, Mbak. Berarti dari anak Umi Abi 2 ya, yang maksudnya nggak di rumah gitu. Iya. Terus adik-adik Zaida itu di rumah, yang kecil gitu, yang SD gitu. Iya. Kalau boleh tahu usianya berapa aja tuh selisihnya sama Zaida? Selisihnya, Mbak. Selisihnya. Ya. Selisihnya itu yang bawah banget itu 1 tahun. Yang bawah lagi itu tuh berapa tahun dulu ya? Terus ya, Mbak. Ya, sebutin umurnya aja. Umurnya. Yang bawahnya lagi itu tuh umur sekitar 8 tahun ya, Mbak. Yang bawah lagi 5 tahun, yang bawah lagi 2 tahun. 2 tahun. Berarti ada yang paling kecil itu ya? Iya. Lucu banget ya. Itu yang SD itu ini enggak SD IT atau SD biasa? Oh, SBS ya. SD negeri gitu, Mbak. SD negeri. Kalau yang ini yang adiknya di bawah Zahida yang perempuan ya? Oh iya. Itu di mana sekolahnya? Sebelumnya itu dia di itu Bapak di MI. MI. Iya. Habis itu dia lanjut ke boarding school ya? Iya. Boarding school itu apa sih dah? Boarding school itu setahu saya Mbak ya. Ini tuh apa ya? Gak terlalu fokus ke hafalan gitu loh, Mbak. Dia fokusnya mungkin ke kitab-kitab kemana gitu. Tapi itu kayak sekolah umum gitu nggak sih? Sama nggak? Atau emang di situ juga ada ngajinya kayak gitu? Ada ngajinya. Jadi kayak pondok pesantren ya. Kalau Zaida sendiri kan sebelumnya Zaida dari SD itu di mana? SD itu di sekolah madrasah, Mbak. Madrasah biasa. Iya. Dekat rumah. Jauh sih, Mbak. Jauhnya di mana? Jauhnya. Maksudnya Zaida harus nginep mukim gitu. Oh, enggak, Bapak. Paling. PP. Iya, di PP. Habis itu Zaida lanjut ke mana? Ke Jakarta. Oh, jauh ya. Di mana itu Zaida? Jakarta Timur, Mbak. Letaknya di Pulau Gebang. Jakarta Timur. Kenapa Zaida milih jauh? Pertama sih, Mbak, ya karena tuh pengen jauh aja lah, Pak. Pengen jalan-jalan. Sekali jalan-jalan gitu, Pak. Jalan-jalan. Suka jauh-jauh gitu, Pak. Apa? Jauh-jauh gitu ya. Jajan? Jauh, Pak. Oh, jauh. Jadi rantau gitu. Oh iya, tapi itu mondok juga atau di rumah tahfidz? Di rumah tahfidz kayak gini. Di rumah tahfidz. Sama nggak sih Zaida? Pasti kan banyak pengalaman ya kalau udah di rumah tahfidz pindah ke rumah tahfidz yang lain gitu. Pasti kan ada hal-hal yang berbeda gitu dari orang-orang yang mungkin dari pengalaman Zaida sendiri. Nah itu gimana Zaida? Bisa cerita nggak ke Mbak Amal? Beda ya, Pak? Apa? Beda. Iya, maksudnya kayak suasananya atau Zaida dapat kenyamanan dengan Al-Qur'annya itu gimana itu prosesnya? Atau biasa-biasa aja? Itu sih, Pak. Kalau di rumah tahfidz yang sebelumnya itu termasuk banyak nggak Zaida anak-anaknya? Oh, kalau sebelum corona itu, Mbak, ya ada banyak. Tapi kalau pas udah corona masuk itu toh ada ya pulang gitu, Mbak. Yang pulang pergi gitu. Kecil dikit gitu. Jadi sekarang alhamdulillah baik lagi. Udah banyak yang sana. Berarti itu satu rumah itu berapa Zaida? Satu rumah itu di sana ada 9, Mbak. Rata-rata usianya berapa? Rata-rata usianya 2002, 2003 gitu, Mbak. Seumuran nggak sama Zaida? Enggak sih, Mbak, tapi ada yang seumuran juga.
Di sana Zaida nemuin ini nggak kayak sahabat kayak gitu? Nemuin sama. Nemuin. Iya, biasanya kan kalau kita lagi proses mungkin menghafal atau di tempat manapun, kalau kita nemuin apa ya kayak sahabat, teman deket itu tuh kita jadi lebih apa ya seneng ya pasti ya. Ada teman cerita, terus ada teman yang saling motivasi pastinya. Terus apalagi Zaida biasanya ya pokoknya jadi semangat lagi gak sih? Iya, kalau kita putar mbak ya, dia apa dikasih motivasi gitu ya. Kan iya sih, kadang ada kalanya kan kita pasti futur ya, dan bisa saling mengingatkan lah ya gitu. Nanti kalau Zaida yang futur, sahabat Zaida yang ngingetin gitu, pun sebaliknya kayak gitu. Oke. Nah, berarti Zaida kira-kira tingkatan berapa tuh masuk ke rumah Tafid? Maksudnya tingkat sekolahnya apa? Tingkat sekolah SMP mbak. SMP. Berarti kalau sekarang Masih SMP. masih SMP ya? Iya, Belum SMA ya? Iya belum. Heeh. Kenapa Zaida kok kan tadinya di Jakarta tuh, terus kok pindah ke sini lagi kenapa? Karena Umi nyariin di sini. Jadi Umi mungkin nggak pengen jauh juga sih ya, Iya gimana? biar enak dijenguknya pastinya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang apa rumah Tafid nih, Zaida ini apa diarahin ke ngafal Quran ke rumah Tafid itu dari Umi sama Abi atau dari keinginan Zaida sendiri? Dari dua-duanya mbak, dari Zaida sama di orang tua juga, orang tua juga dukung itu. Jadi Umi Abi tuh ngedidiknya ini ya apa? Udah ada Al-Qur'annya lah pokoknya. Jadi kalau di rumah itu ini ya, udah sering tebak-tebakan gitu sama Umi atau enggak? Tebak-tebakan ayat sih belum pernah sih mbak, tapi pernah simaan sama Umi. Jadi saling simakan gitu ya. Insya Allah ya. Berarti ibaratnya Umi kan emang dukung juga kan. Jadi ya ngasih nutrisinya dari dalam juga gitu untuk Zaida bisa gitu. Nah, menurut Zaida nih, kan Zaida termasuk di usia muda nih ya. Di usia muda. Maksudnya usia segini tuh masih seger-segernya gitu. Dan apa ya? Biasanya usia Zaida ini tuh anak-anak seusia Zaida tuh pengennya tuh bebas ya. Di luar tuh anak-anak tuh apa ya, pengennya tuh kebebasan gitu, nggak pengen diatur sama orang tua gitu. Nah, kenapa sih Zaida kok pengen gitu ngambil rumah Tafid, kemana, kesana kesini gitu? Itu kan pasti Zaida punya motivasi yang tadi ya apa, pengen ngasih mahkota gitu. Nah, apa? Iya mbak. Nah, menurut Zaida gimana harusnya kayak anak-anak di zaman sekarang nih biar termotivasi gitu buat ngafal Al-Quran? Aduh, gimana ya? Biar tuh masih pasal apa Quran. Aduh, orang bingung nih mbak. Gimana ya? Biar mereka termotivasi tuh. Singkat sih. Kayak gitu pasti hidayah ya Zaida. Iya mbak, betul. Nah, gimana tuh cara menjemput hidayahnya Zaida? Aduh, gimana ya mbak? Menjemput hidayah. Ya, setiap orang kan ada yang Allah kasih hidayah, ada yang belum. Sebenarnya semua orang tuh ada gitu hidayah, tapi dia tuh mau jemput atau enggak ya, nah itu masalahnya gitu. Kalau kita peka akan apa ya, Allah tuh ngasih ujian, Allah tuh ngasih segala sesuatu itu udah emang Allah tunjukkan yang terbaik gitu. Itu pasti apa ya, kalau kita mau jemput hidayahnya, kita peka dengan apa yang Allah kasih, ya kita pasti akan muncul iman gitu. Nah, itulah mungkin motivasi penghafal Al-Quran mungkin juga seperti itu gitu. Ya mudah gak Zaida? Nah gitu ya Zaida. Jadi pesan Zaida buat anak-anak yang lain, mungkin kan yang di luar sana ya, yang ada juga yang belum dikasih apa ya, belum jemput hidayahnya buat memakai jilbab, memakai hijab. Nah itu gimana Zaida? Iya apa ya mbak? Ya Zaida ngasih apa pesan kayak ke yang lain gitu, biar mereka juga bisa nih, semua tuh pasti bisa gitu, jemput hidayah. Kesini gitu mbak ya.
kesan mbak. Aku ingat dulu ya, kayak Masih gimana? ya pokoknya ya itulah, setiap orang ya harus peka gitu kalau apa Allah tuh ngasih petunjuk ke setiap orang dan kita harus jemput itu gitu ya nggak Zaida? Ibu tuh mbak. Mm. Kalau mbak sendiri berapa saudara? Mbak Amal Hmm. Mbak Amal 2 Dua apa saudara. 3, Mbak Amal anak kedua, anak tengah ya gitu. Nah Zaida kan udah berarti yang di apa rumah tafid sebelumnya Zaida termasuk udah dapat hafalan lah ya, udah banyak lah ya, amin. Amin ya Allah. Nah itu Zaida rasa mungkin nggak hafalannya? Enggak sih mbak. Kenapa emang kok bisa nggak mungkin, emang gimana itu di sana? Karena sebenarnya tuh kayak store gitu mbak, ziyadah, jadi nggak mungkinin dulu mbak. Jadi cuman hafalan terus store hafalan store gitu ya. Nah, jadi nggak ada program kayak mungkinin nih gimana gitu. Tapi pernah sih mbak mungkinin gitu mbak ya, tapi agak lupa sekarang agak lupa dikit gitu loh mbak. Apa? Agak lupa. Agak lupa. Oh. Nah caranya mungkinin itu gimana Zahidanya di sana? Cara mungkininnya sama sih mbak, apa nyafal gitu mbak. Setelah apa ziyadah selesai itu baru kita fokus mungkinin gitu mbak. Itu disuruh tasbih itu 7 juz gitu. Langsung? Jadi nggak satu juz gitu ya, langsung apa gimana? Dikit-dikit dulu sih mbak, masih persi satu-satu dulu gitu. Berarti kalau udah semuanya baru 7 juz langsung gitu, duduk sekali duduk. Gitu, masya Allah ya. Itu Zaida ada kesan apa tuh waktu itu langsung apa kayak tasmi 7 juz gitu, seneng apa? Pasti kan ada perjuangannya ya. Iya, seneng sih mbak, apa kayak gitu loh mbak, apa ya Allah apa gak sia-sia perjuangan lagi gitu loh mbak, bisa hafal Quran gitu kan, bisa mungkin 7 juz gitu kayak gitu mbak. Masya Allah. Nah menurut Zaida mungkin itu apa sih Zaida? Mungkin itu kita seperti tangan raya Zahidah mbak ya. Itu kan benar-benar hafal gitu mbak, benar ingat gitu sih, kalau ditanya ini dia bisa menjawab gitu mbak. Gitu Ya, ibaratnya kayak hafalan itu kuat gitu ya. kuat. Jadi mungkin itu apa? Kuat. Kuatnya Hafalan hafalan. kuat. Hafalan yang kuat gitu ya. Iya ya. Nah menurut Zaida apa? Kalau Zaida nih misalnya udah selesai 30 juz nih, amin. Amin ya Allah. Nah itu Zaida mau ngapain? Belum ada rencana sih mbak mau ngapain. Tapi pengennya yang sama Al-Quran lagi gitu. Masya Allah, intinya bisa ngejaga itu ya. Iya. Ya apapun, misalnya Zaida mau berbisnis ya apapun itu, hobinya Zaida apa? Hobinya Zaida membaca, menulis, sama gambar. Menggambar, Masya Allah. Siapa tahu nanti Zaida bisa jadi penulis. Amin. Terus yang memotivasi banyak orang, yang bisa apa ya, dengan Al-Quran itu sendiri gitu, Zaida bisa ngasih motivasi ke banyak orang gitu. Itu juga bisa loh Zaida. Pokoknya terus kembangkan sih gitu. Jadi biar hobi itu jangan hanya sekedar hobi gitu loh. Itu tergantung masing-masing dari kita ya. Kalau emang pengennya Zaida cuman suka nulis ya nulis aja gitu ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Tadi menulis terus menggambar terus dan membaca. Ya bagus sih. Membaca ya, suka membaca. Berarti belum ada rencana ya kalau udah 30 juz gitu. Belum mau ngapain mbak ya? Belum sih mbak. Iya ya, insya Allah sih kalau udah 30 juz terus kita bisa jaga itu, kita tuh sebenarnya ya punya rencana itu baik, tapi semua itu Allah yang punya rencana yang lebih matang gitu. Allah yang punya apa ya, rencana dan ketentuan itu sendiri gitu. Ya insya Allah walaupun kita mungkin belum punya rencana ya, tapi nanti pasti Allah tunjukkan
Kalau kita udah selesai, apalagi 30 juz nih, Allah tuh pasti tunjukkan kamu tuh mau gimana gitu. Ya itu. Ya. Apalagi ya Zaida. Ya, intinya apa ya? Kalau kita udah selesai ya 30 juz, kita harusnya bisa jaga itu gitu. Terus apa? Iya Mak, harus. Ya lingkungannya juga harus ya mendukung lah ya. Harus mendukung dengan orang-orang yang juga mungkin menghafal Al-Quran juga pastinya. Jadi biar hafalan kita tetap terjaga lah gitu. Itulah Allah sebaik-baiknya berencana. Allah sebaik-baiknya memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Ya, apalagi Zaida, ayo kasih motivasi juga buat Mbak Amal. Motivasi. Atau apalah Zaida mau cerita apa? Ada mau tanya sama Mbak. Ke Mbak rencananya bis 30 juz mau kemana? Mau nanya balik. Ya itu Zaida, karena kan yang punya masa depan ini tuh Allah ya. Ya kita baik punya rencana planning A B C itu baik gitu. Tapi kembali lagi kita jangan lupa minta yang terbaiknya itu dari Allah gitu. Dan kalau udah 30 juz ya, Allah nggak kebayang juga sih kalau udah 30 juz pasti rasanya ya Masya Allah. Terus tanggungan murojaahnya, tanggungan buat kamu ini udah 30 juz nih, pasti kamu punya tanggung jawab, dan ya itulah yang Allah amanahkan itu gitu. Pastinya lebih pengen menjaga itu. Terus rencana ya Zaida. Mama suka bingung kalau ditanya rencana, karena nggak tahu juga sih Zaida, sama sih Zaida. Ya kalau untuk usia Mbak Amal ya mungkin ya mencari mencari apa nih? Mencari apa tuh Mbak? Mencari jati diri Zaida. Zaida juga nih mencari jati diri. Nah pokoknya apa sih yang bisa Zaida kasih motivasi nih ke anak-anak yang lain biar yang lain tuh juga semangat nih dalam menghafal Al-Quran. Zaida kan kalau di sini juga semangat tuh murojaah terus mutkinin terus hafalannya gitu. Kadang juga yang lain kan ya ada rasa capek gitu, cepet gitu capeknya. Tapi kenapa sih Zaida kok semangatnya tuh bisa kayak semangat terus, nggak kelihatan gitu lelahnya, itu gimana Zaida? Karena apa ya Mbak? Karena tuh pengen banget kita hafal 30 juz gitu Mbak. Itu tiga sih Mbak. Itu aja. Ya, itu apa? Kita di sini nih kan pengen hafal 30 juz, jadi jangan main-main gitu loh Mbak. Tapi kan ada Zaida masanya orang mungkin capek. Kita itu gimana Zaida? Apa sih Mbak, kalau udah capek itu kan bisa istirahat bentar gitu, terus lanjut lagi. Ya pasti ya Zaida. Jadi kalau udah capek gitu ya istirahat gitu ya Zaida. Biar nanti kita juga nggak terlalu memaksakan mungkin ya. Iya, gue sakit. Normal sakit. Iya Zaida. Nah kadang kan di lingkungan itu kan juga ada yang orang-orang yang nggak sesuai gitu sama apa yang kita harapkan. Itu misalnya Mbak Amal pengen nih di sini semuanya orangnya baik-baik gitu, tapi kan orang kan kadang nggak selalu seperti itu ya Zaida. Nah itu gimana Zaida menyikapinya orang-orang kayak gitu Zaida? Gimana Mbak ya? Kadang bingung sih Mbak gimana nyikapinya. Kita harus terbiasa kali dengan sikapnya Mbak. Itu ya Zaida. Terus harus tebal iman, tebal hati ya Zaida. Itu ya nggak masalah sih Zaida, kan karena setiap orang itu beda-beda ya. Dan di setiap tempat kita pasti menemukan banyak karakter orang gitu dengan sifat yang ya berbeda-beda gitu. Nggak bisa kita memaksakan kehendak kita gitu agar kita diterima orang lain atau agar orang lain mau menerima kita gitu. Jadi ya harus siap dengan keadaan itu. Nah itu kan jadi salah satu nanti ujiannya menghafal Al-Quran juga bisa gitu kalau nemuin orang-orang yang nggak sesuai gitu. Nah itu sih Zaida. Terus pesan Zaida buat anak-anak yang lain tadi apa tadi? Pesan Zaida Mbak. Semangat lah ya. Semangat semuanya, kita
buat saya menghafal, sabar kalau misalnya ada ayat yang susah, nikmati aja proses gitu Mbak. Insya Allah bisa kok. Nah, selama Zaida menghafal nih, pasti Zaida pernah nggak sih tadabur gitu? Sering nggak? Tadabur, memahami artinya kayak gitu. Pernah Mbak. Nah itu Zaida nemu nggak ayat yang benar-benar Zaida tuh apa ya, namparin Zaida gitu loh. Ada sih Mbak. Ada surat apa itu Zaida? Surat Al-Imran Mbak. Ayat? Ayat Mbak. Sebentar Mbak ya. Sebentar ya. Iya iya. Yang am hasibatum tuh Mbak. Am hasibtum motor ya, yang mana ini? Surat Al-Imran. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Itu artinya apa Zaida? Sinetron ya. Apa pokoknya gini. Pokoknya masuk surga Mbak. Bisa kamu apa? Kamu berpikir masuk surga gitu, padahal kamu tuh belum pernah berjihad gitu pokoknya gitu Mbak. Anggap masuk surga gitu. Oh, Mama nggak ketemu ya Zaida. Atasnya Ayo inget Zaida ayat berapa? sama Mama jadi mikir. Ya itulah ya pokoknya Zaida. Jadi ada ayat-ayat yang memotivasi Zaida juga ya. Pastinya pengen masuk surga ya Zaida. masih Mbak. Iya iya. Ya udah Zaida, karena udah malam ya Zaida. Makasih banyak Jazakillah khair udah ngasih motivasi termasuk ke diri Mbak Amal sendiri nih. Jadi nanti tambah semangat juga ngafalnya. Zaida juga terus semangat menghafalnya. Semoga ya kita sama-sama dapat menyelesaikan lah ya pastinya 30 juz. Mungkin ada yang mau ditambahin nggak Zaida? Mau apa lagi? Mau sharing apa lagi Zaida? Sharing. Ya. Cukup sih Mbak. Cukup ya. Ya udah Zaida. Udah malam jadi Zaida waktunya untuk istirahat. Ya udah Zaida, Mbak Amal akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.